Kita berada di perhentian yang kelima. Yesus ditolong Simon. Tidak ada orang yang sama sekali nggak bisa berbuat baik kepada sesamanya. Nggak ada. Jangan pernah kita merasa saya kan masih kecil, saya masih SD, saya masih SMA. Jangan pernah ada yang merasa saya masih kecil, saya belum waktunya untuk menolong. Jangan ada yang merasa saya belum punya apa-apa untuk menolong. Tuhan itu luar biasa. Karena luar biasa, maka yang namanya orang berapapun umurnya sudah dipasangi sesuatu yang baik yang juga bisa dimanfaatkan untuk menolong. Kita ini juga dipanggil untuk seperti Simon. Kita biasa menolong meskipun dengan hal yang kecil-kecil. Ada orang yang menolong Yesus. Kalau yang sebelumnya itu laki-laki, yang sekarang itu perempuan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dikecualikan oleh Tuhan untuk menolong. Ada laki-laki, ada perempuan. Gak ada yang dikecualikan. Di zaman Yesus, perempuan itu warga negara kelas 2. Yang lebih membanggakan itu bukan perempuan tetapi laki-laki. Itu di zaman Yesus masyarakat seperti itu. Kalau ada Veronica yang menolong, itu berarti bahkan orang yang oleh masyarakat disebut kelas 2, bahkan yang oleh masyarakat disebut kaum lemah, itu pun oleh Tuhan karena kebesarannya diberi kemampuan untuk menolong. Maka jangan pernah kita merasa nggak punya kesempatan, nggak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menolong. Dimanapun kesempatan terbuka, jadikan hidup sebagai kesempatan untuk menolong meskipun hanya dengan hal yang sederhana, misalnya dengan mendoakan. Kalau di rumah itu kita bersih-bersih rumah, entah itu mencuci piring, entah itu mengepel, entah itu ngelap-ngelap meja kursi, entah itu menghabiskan makanan supaya bisa terus dicuci wadahnya. Itu semua sebenarnya merupakan bentuk pertolongan. Kalau kita menghayati seperti itu, kita bisa semangat. Tapi kalau hal yang baik yang kita lakukan di rumah dan itu bermanfaat bagi yang lain, dan kita nggak menghayati itu untuk menolong, nanti bisa menjadi beda. Jadi nggak ada yang sama sekali nggak bisa menolong. Dan Yesus di sini ditampilkan sebagai yang rendah hati, yang terbuka untuk ditolong. Jangan kita itu menutup pintu terhadap pertolongan, karena sekali lagi nggak ada orang yang bisa sendiri segalanya. Kita juga nggak bisa sendiri segalanya, maka kita hargai kalau ada yang memang mau memberikan kepada kita pertolongan, apalagi kalau pertolongan itu setelah direnungkan dengan baik, memang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh cocok untuk kita. Acara-acara kita, acara-acara teraltar termasuk pada pagi ini adalah salah satu bentuk pertolongan. Maka jangan pernah kita menyanyiakan kegiatan yang diadakan oleh kelompok kita, kelompok Putra Altar. Saya bersyukur karena pernah terjadi meskipun hujan tetapi juga tetap pada datang kan. Ingat nggak pertemuan sebelumnya? Itu kan pas hujan besar ya. Tepuk tangan dulu. Nggak apa-apa, kita mensyukuri di sela-sela ibadat Jalan Salib. Karena ini tepuk tangan dalam rangka bersyukur. Jadi ternyata kita pernah mengalahkan hujan untuk berkumpul menghargai pertolongan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kegiatan misioner. Hidup pertolongan.